Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ederman. Di sini saya ingin membuat tugas video dari matkul manajemen yang dimana pembahasan pada siang kali ini adalah apa itu manajemen, apa itu organisasi, dan apa itu manajemen masjid dan seberapa pentingkah manajemen dalam masjid. Kita akan ke poin pertama terlebih dahulu. Secara umum, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan dan juga elemen-elemen khusus yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan sumber daya dan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya secara efisien dan efektif. Di sini dijelaskan itu manajemen adalah suatu proses yang yang secara tertata dan juga terstruktur. Jadi tidak asal-asalan. Jadi perencanaannya tertata, visi misinya ada, pengoptilannya, dananya, ataupun poin-poin penting lainnya, yaitu seperti komunikasi ataupun yang lain. Semua itu tertata ada, dan itu tertata dengan baik, dan dioptimalkan. Itu adalah manajemen. Sementara kita langsung masuk ke poin kedua. Organisasi. Organisasi menurut dari Richard adalah entitas sosial yang terstruktur secara sistematis dengan tujuan tertentu melalui koordinasi aktivis yang tertata. Jadi organisasi ini bukan adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama serta perencanaannya sempurna, tertata, dan tidak semrawut. Dan yang pasti sekumpulannya ini melebihi satu orang dan memiliki tujuan yang sama. Dalam hal untuk mencapai tujuan tersebut, makanya terbentuklah organisasi ini. Serta mungkin ini pembahasan lebih jauh tentang organisasi adalah organisasi itu terbagi menjadi dua jenis. Ada organisasi nirlaba dan juga organisasi bukan nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang bertujuan mungkin kita bisa bilang untuk entah itu sosial, bencana, zakat, ataupun paling sederhana mungkin bisa dioptimalkan adalah organisasi yang tidak memetikkan profit, organisasi untuk pengabdian, ataupun yang lainnya. Sementara organisasi yang lainnya adalah mereka adalah organisasi yang tentu ya kita bisa sebut entah itu konglomerat, perusahaan Adidas dan perusahaan Nike apa itu saling bersetuju membuat kontrak. Nah, itu bukan perusahaan nirlaba. Mereka pure untuk mencari keuntungan. Yang dimana keuntungannya itu entah itu berupa materi atau relasi ataupun yang lainnya. Dan kita bisa masuk ke poin berikutnya. Poin seberapa penting sih manajemen dalam masjid? Menurut saya sangat penting. Karena saya sendiri sering berkeliling masjid, sering tahu ada masjid secara dana itu sangat besar, tapi manajemennya itu menurut saya sangat kurang dari kata baik. Entah pelayanannya, entah mungkin kebersihan kamar mandinya, entah itu karpetnya ataupun kenyamanan dari jamaahnya. Itu kurang 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 menyentuh dari kata-kata baik. Jadi sepenting itu. Kita ambil contoh. Kenapa harus ada manajemen di dalam masjid? Karena untuk menentukan visi misinya. Visi visi masjid ini mau kemana? Karena setiap masjid itu pasti beda-beda. Dan setiap masjid tidak mungkin memiliki visi misi yang sama. Entah itu masjidnya yang dekat dengan asrama ataupun masjid yang di dalam komplek ataupun masjid pemilik organisasi entah itu NU atau Muhammadiyah, mereka pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, visi misi yang berbeda-beda.
Contoh seperti itu. Lalu untuk manajemen dalam masjid selain dalam misi-misi ditentukan dan juga diperlukan entah itu dalam penghitungan, dalam kalkulisasi. Contoh kayak per bulan ini pengeluaran listrik itu berapa sih? Kalau tidak ada manajemen ya kalau kita keluar-keluar aja terserah kan uang umat. Oh, tentu tidak. Kita harus efisienkan dan efektifkan. Disitulah peran manajemen, pelayanannya, pengefektifannya. Jadi manajemen juga diperlukan di dalam masjid agar entah itu listrik tidak terlalu boros, agar air juga digunakan secukupnya dan tidak berlebihan. Kita mungkin ambil contoh lainnya lagi. Peran dalam manajemen dalam masjid itu lebih dari itu. Contoh lainnya adalah pelayanan jamaah. Karena menurut saya, entah itu masjid yang bersih, masjid yang wangi, masjid yang manajemennya bagus. Mungkin masjidnya itu biasa-biasa saja, tapi mereka mungkin punya program-program qiyamul lail, traweh, ataupun ya seperti yang kita punya di Stiki, odors, ataupun makan siang dan lain-lainnya. Itulah yang membuat jamaah tertarik. Contoh program-program sosialnya. Ada donor darah, mungkin ada suntik bagi anak, ataupun untuk program orang tua bagi yang tidak bisa mengaji. Disitulah pentingnya manajemen. Jadi peran manajemen itu lebih dari sekedar itu. Karena banyak saya lihat di luar sana, masjid-masjid itu mereka terlalu meremehkan bahwa tidak perlu manajemen, tidak perlu apa itu memiliki strategi ataupun terencana dalam hal kepengurusan masjid. Tentu saya perlu, menurut saya sangat-sangat perlu. Entah itu dari memilih pemimpin takmir, keanggotaan takmir, kita harus memilih. Orang ini harus tahu ketika kita pilih, contoh, kita memilih takmir, pemimpin. Dia harus jadi tahu bagaimana mengurus masjid ini dengan baik. Kita juga kalau kita memilih OB, kita harus tahu, dia tahu gak sabun mana yang cocok dan tidak licin ketika digunakan, entah itu di masjid, entah itu di toilet, entah itu di apapun. Dia harus tahu. Entah itu bagian maintenance, teknisi, kita memilih karyawannya. Kita harus merekrut orang yang tentu paham. Entah itu mungkin orang itu harus paham kelistrikan, entah itu PDAM ataupun ya tentang seputar kebutuhan masjid dan trouble-troublenya. Jadi itu sangat penting. Serta peran manajemen lebih daripada itu. Dan sangat-sangat diperlukannya. Contoh, peran manajemen yang sangat penting adalah tentang kepemimpinan pemimpin takmir. Yang dimana kepemimpinan takmir menjamringkan bawahannya. Jadi ketika takmirnya saja atau kepala takmir tidak memiliki semangat untuk kayak ayo kita semangat, tapi ya gimana mau bawahan, pada dasarnya kan semua jadi takmir. Ibaratnya perbudakan itu, untuk perbudakan ya mungkin ya bahasanya apa ya, kesenjangannya harus dihilangkan. Kadang kita harus lebih dekat mungkin dengan entah itu takmir, entah mungkin dengan karyawan. Kita jalin komunikasi agar ayo kita bangun masjid yang lebih baik. Ayo kita buat lebih baik dan buat masjidnya menjadi lebih bersih dan lebih didatangi jamaah. Sehingga masjidnya mungkin akan menjadi terkenal dan masjidnya mungkin bisa menjadi lebih baik lagi serta pengoptimalnya menjadi lebih bagus lagi. Sekian dari tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.